Marilah kita melakukan penghormatan kepada Buddha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Hari ini tanggal 25 Januari 2024, hari Kamis, dari Pusat Meditasi Satta Haryadhana di Sima Sila Garawa. Kita melanjutkan penjelasan tentang 11 parita. Kita sampai di Manggala Sutta saja, dan sudah sampai di paragraf yang kedua. Paragraf keduanya, Patirupa desa wasoca pubeca kata punyata atasama panidhica etang manggala mutamam. Paragraf itu ya. Jadi ini sudah berkah yang keberapa? Kemarin kita udah bahas sampai Patirupa desa waso ya. Jadi tinggal di tempat yang sesuai. Nah, jadi kesimpulannya tinggal di tempat yang sesuai adalah tempat di mana secara materi, secara batin ya, bisa maju, ya, bisa berkembang, bisa punya kualitas yang lebih baik. Ya. Nah, kadang tempat itu sendiri lengkap sudah ya. Wihara ada, ya. Terus juga ada sekolah, rumah sakit, ya, tempat mata pencarian juga ada, ya. Nah, tapi kita nggak berusaha, itu juga nggak jadi tempat yang sesuai sama kita. Ya. Nah, tapi balik lagi ya, kalau tempatnya sudah sesuai, tapi kalau kita juga belum maju, ya, nah itu mungkin belum tempat yang sesuai untuk kita. Tapi artinya juga mungkin tempatnya sesuai, tapi kitanya aja yang belum berusaha, ya cukup berusaha, itu juga penting. Nah, jadi hanya menjadi berkah kalau di tempat itu kita secara materi, secara spiritual lebih maju, ya? Lebih maju, lebih berkembang. Nah, memang dijelaskan juga ya, kalau di suatu tempat itu supaya maju secara materi, tentunya ya di sana mudah untuk mencari mata pencarian. Ya. Nah, jadi untuk mudah juga menimba ilmu, gitu ya. Nah, termasuk kalau untuk yang spiritual, jadinya kita bisa banyak melakukan kebajikan juga. Ya. Terus juga misalnya banyak mendengarkan dhamma, jadi tahu gimana harus mengembangkan kebajikan-kebajikan gitu. Dan juga supaya maju pengembangan batinnya, nggak gitu-gitu aja ya. Nah, jadi dari hanya yang berdana, terus nanti jalanin sila, meditasi. Nah, itu perlu tahu tempat di mana kita bisa mengakses itu atau belajar itu dan melatih itu, mendapat bimbingan perihal itu. Nah, di sana adalah tempat yang sesuai. Ya. Karena secara spiritual juga kita bisa maju. Jadi kalau di Anguttara Nikaya ya, di buku 8, perihal berkah ini dijelaskan bahwa tempat itu misalnya ya, di suatu tempat itu semuanya ada, tapi juga enggak ada, tempatnya bagus tapi waktunya tidak sesuai, maksudnya gitu ya. Maksud yang tidak sesuai gimana? Enggak ada ajaran Buddha.
Nah, nggak ada ajaran Buddha, jadi nggak bisa mencapai pencerahan. Ya, karena nggak bisa mendengar ajaran Buddha, nggak tahu caranya berlatih. Juga misalnya seperti neraka, alam hewan, alam hantu. Nah, kalau neraka, alam hewan, alam hantu sudah disebutkan, ya, udah lengkap 4 alam penderitaan, berarti bukan tempat yang layak. Ya. Terus juga misalnya alam Brahma, ya, asanya sata. Alam Brahma, asanya sata. Jadi cuma materi aja kayak rupang, ya, kayak patung di sana. Nah, terus mendengarkan Dhamma juga nggak bisa, mau lanjut berlatih pun juga nggak bisa, ya. Cuma kayak menghabiskan kama wipaka. Nah, tempat yang seperti itu juga bukan Patirupa desa. Terus tempat di mana orangnya itu buas, liar, ya enggak berbudaya, juga secara ucapan, perbuatannya kasar, ya, sadis. Nah, tempat seperti itu tidak cocok, ya, tidak layak. Terus tempat mungkin secara ekonomi maju, tapi pandangan salah semua. Ya. Nah, itu juga enggak cocok. Nah, terus juga terlahir sebagai orang yang enggak punya kebijaksanaan. Ya, misalnya idiot, ya, seperti itu. Terus ada gangguan mental sehingga dia sudah nggak bisa berlatih lagi gitu, gangguan mentalnya parah gitu ya. Nah, yang seperti itu juga terlahir mungkin di tempat yang tepat, tapi karena kekurangan itu dia nggak bisa maju. Nah, terus juga ya tempat di mana nggak ada ajaran Buddha atau waktunya Buddha, ajaran Buddha itu nggak ada gitu ya, nggak bisa didengarkan. Jadi waktu Buddha tidak ada. Nah, yang seperti itu juga bukanlah tempat yang sesuai. Oke. Jadinya kadang-kadang itu kita harus hati-hati, kita juga nggak boleh lengah ya, karena kadang-kadang kita mungkin tinggal di tempat yang sesuai, tapi kitanya aja yang nggak mencari ya. Nah, sekarang di YouTube sudah banyak ceramah ya. Terus juga dari rumah mau dapat makan bisa, mau sekolah bisa nggak dari rumah sekarang? Bisa ya, nggak perlu ke wihara, dengar ceramah bisa, melakukan kebajikan dari rumah bisa. Jadi rumah Patirupa desa enggak? Patirupa desa juga ya. Nah, tinggal kita aja. Kesempatan itu kayaknya zaman sekarang ada di mana-mana. Ya, kita pakai atau nggak pakai itu. Nah, kemudian berkah yang berikutnya, pubeca kata punyata. Ya. Pubeca kata punyata artinya merupakan seorang yang memiliki kebajikan atau kebajikan sudah pernah dilakukan sebelumnya. Ya, orang yang pernah melakukan kebajikan sebelumnya, dia menjadi orang yang seperti itu juga adalah berkah. Ya. Nah, memiliki kebajikan, ya, meskipun disebutkan untuk yang sebelumnya, ya, sebelumnya sudah pernah melakukan kebajikan, tapi juga enggak cuma sebelumnya saja. Nah, dijelaskan bahwa karena sebelumnya punya kebajikan, maka di kehidupan ini juga bisa melakukan kebajikan. Misalnya sebelumnya itu berdana, ya, dermawan. Nah, kehidupan ini jadi kaya. Nah, jadinya juga mengkondisikan dia untuk melakukan kebajikan-kebajikan yang baru. Makanya berkah. Tapi kalau kebajikan sebelumnya ya berbuah, kehidupan sekarang berhenti melakukan kebajikan, berkah enggak? Nah, mungkin berkah lah ya, tapi bukan berkah untuk masa depan. Ya, bukan berkah untuk perjalanan di dalam samsara. Nah, jadi berkahnya cuma separuh ya. Nah, terus maksudnya orang yang memiliki kebajikan di masa lampau ya, itu bisa terlihat dari kehidupan sekarangnya seperti apa. Kalau parasnya rupawan, tubuhnya sehat, kemudian
juga ada materi, ya, ekonomi mapan, juga cerdas, bijaksana, ya. Nah, atau punya otoritas, ya, punya kekuasaan, terus punya banyak pengikut, ya, atau misalnya pekerja, pembantu, termasuk juga pelayannya. Nah, orang yang seperti ini disebut memiliki sampati. Ya, sampati. Sampati itu adalah pencapaian gitu ya, atau kesempurnaan. Nah, jadi karena kebajikan yang sebelumnya dia punya semua itu di kehidupan sekarang, itu pun juga berkah, ya, orang yang punya berkah disebutnya. Nah, kadang-kadang disebut sebagai siri, ya. Orang yang punya kebajikan di masa lampau memiliki siri, ya. Bukan hai Siri, bukan, ya, tapi SIRI panjang, siri, ya. Nah, siri ini sulit diterjemahin ke bahasa Indonesia, ya. Kadang kalau bahasa Inggris disebutnya grace, ya. Grace, amazing grace gitu ya. Kayak apa? Kalau Indonesianya jadi hikmah gitu ya. Kalau nggak salah terjemahannya, hikmat ya, bukan hikmah, hikmat, ya, hikmat. Kayak sebuah pemberian gitu, sebuah berkah. Terus juga kalau kadang-kadang kalau di orang yang lainnya, mazhab yang lain sebutnya hoki, ya. Rezeki, ya, rezeki atau hoki, ya. Nah, itu macam-macam, ya. Jadi orang yang punya hoki, ya, kadang-kadang mungkin nggak harus rupawan, tapi enak lihatnya, ya. Lihatnya tuh enak. Terus juga orang yang punya rezeki atau hoki begitu, ya, atau yang punya hikmat gitu, hikmah berarti hikmah. Nah, itu ya kehidupannya berkecukupan, ya. Nah, jadi kadang-kadang tuh bisa diterjemahkan juga kayak aura katanya, ya. Wah, punya aura yang bagus. Nah, ini punya aura yang bagus, mukanya juga enak dilihat, ya. Punya aura yang bagus berarti ekonominya juga lancar-lancar aja gitu ya. Nah, itu siri, susah diterjemahin, ya. Kalau bahasa Myanmar disebutnya ceti. Ceti. Nah, di Mulatika ya dijelaskan siri itu apa? Siri ti panya punyanang adhiwacanang ti wadanti. Disebut sebagai siri itu sama aja dengan sinonim dengan memiliki kebijaksanaan, memiliki punya. Jadi sama seperti yang tadi pube kata punyata, ya, orang yang melakukan kebajikan di masa lampau juga apa? Dia punya kebijaksanaan, dia punya kebajikan, ya. Jadi siri. Nah, jadi di kehidupan yang sekarang juga, ya, dia kalau banyak melakukan kebajikan itu katanya kelihatan sirinya. Terus orang yang pernah melakukan kebajikan di masa lampau juga katanya bisa terlihat sirinya. Ya, bahkan ada seperti di Weda katanya, ya, ada diajarin cara melihat siri, ya. Jadi bisa kasat mata katanya, mungkin batin, ya, pakai batin dilihat, ada tanda-tandanya katanya. Bisa lihat dari kakinya, bisa dilihat dari tangannya katanya. Nah, kalau zaman sekarang berarti apa? Ya, cara-cara lihat itu, ya, garis tangan, garis kaki, garis muka, ya. Nah, itu juga katanya bisa kelihatan, ya. Makanya kadang-kadang diterjemahkan sebagai apa? Hoki. Oh, mukanya hoki. Nah, oke. Terus ya, jadi kadang-kadang katanya hoki ini juga bisa tercermin gitu di barang-barang milik orang tersebut katanya. Nah, jadi di benda mati juga
katanya bisa membawa hoki. Pernah dengar ada yang pakai cincin, cincin bawa hoki katanya ya. Nah, nanti ada yang pakai apa, itu katanya bawa hoki. Macam-macam ya, ada yang keris, macam-macam. Tongkat ya. Nah, jadi katanya juga di benda mati pun juga bisa membawa hoki ini katanya. Siri. Terus siri juga katanya bisa berpindah. Ya, bisa berpindah ya. Nah, jadi di ceritanya itu ada cerita Siri Jataka katanya ya. Nah, di Dukanipata ya, Jataka Dukanipata, waktu itu yang umat terkenal ya di zaman Buddha, Anatha Pindika ya. Sangat dermawan. Jadi kebiasaannya adalah apapun yang orang minta ya, apapun yang orang butuhkan, kalau dia punya dia kasih. Gitu ya. Nah, itu sifat beliau, sifat dia. Nah, jadi waktu itu ada seorang Brahmana gitu ya, dia bisa lihat nih, dia punya kemampuan lihat sirinya itu ya, lihat sirinya orang. Jadi waktu itu Brahmana ini tahu kan, saya Anatha Pindika ini kaya kali ya, saya mau siri dia, mau ambil siri dia. Karena dia kalau kita minta apapun dia kasih. Jadi nanti saya lihat ke sana, sirinya ada di mana tuh. Nah, saya mau minta itu. Nah, dia berharap siri bisa pindah ke jadi milik pribadi dia. Jadi waktu itu dia datang ya ke Anatha Pindika. Nah, pertama dia lihat ini, Anatha Pindika punya ayam putih. Ya, jadi penyuka ayam juga ternyata ya. Di jenggernya itu ya, jengger ayam putih. Itu sirinya di situ dia bilang ya. Jadi dia minta itu ayam. Terus Anatha Pindika kasih. Tapi waktu kasih pindah sirinya. Loh, kok pindah dia lihat? Pindah kemana? Ke ini katanya permata milik Anatha Pindika. Pindah ke sana. Oh, jadi dia minta juga itu. Nah, dikasih juga. Terus pindah lagi. Waktu mau pindah tangan, pindah lagi kemana? Ke tongkat katanya. Tongkat milik Anatha Pindika. Terus dia minta lagi itu. Terus pindah lagi. Pindah kemana? Istrinya. Pindah ke siapa namanya? Punyalakhana Dewi katanya namanya ya. Punyalakhana. Namanya aja udah siri loh ya. Dewi yang memiliki tanda kebajikan katanya. Nah, itu bisa kasih nama anak ya namanya. Terus pindah ke sana. Terus untungnya dia tahu diri kan. Waduh, kalau minta istri orang bisa berabe dia bilang ya. Jadi ini bukan sesuatu yang bisa kita minta katanya. Terus akhirnya dia pun sadar bahwa siri ini gak jodoh sama saya. Bukan kama saya ya. Jadi beneran ini meskipun saya minta ya karena memang kebajikannya si Anatha Pindika, siri hanya cuma pindah sana pindah sini aja gitu ya. Nah, jadi dia pun sadar. Karena dari awal juga dia bukannya mau barang ini, bukan, tapi mau si hokinya si Anatha Pindika ya. Jadinya dia pun mengakui ke Anatha Pindika. Dia minta maaf, balikin juga ya, bareng-barengnya. Nah, jadi siri berpindah. Ujung-ujungnya apa? Kama ya, nggak bisa lari gitu. Nggak bisa pindah ke orang lain. Terus juga katanya yaitu siri itu bisa kelihatan ya dari aura ya, bisa. Terus bisa lihat dari garis tangan, garis kaki gitu ya. Nah, garis tangan kita pun bisa berubah loh ya, bisa pindah-pindah. Dibilangnya begitu, dan Bante perhatiin juga memang begitu ya. Kalau mau meditasi dia garisnya beda lagi. Iya, kalau kemarin waktu sekolah garisnya beda lagi. Nah, jadi kelihatan gitu, memang berubah ya sesuai apa yang kita lakukan. Nah, jadi memang ada sesuatu di situ, nggak tahu apa itu ya. Terus mungkin kalau banyak kerja kasar berubah lagi kali katanya ya. Nah, tapi artinya kadang-kadang ada orang tuh nggak percaya yang beginian ya. Dia bilang yang penting kerja keras dan lain sebagainya. Kadang-kadang tuh misalnya ya ada orang
dia dia memahami ya, dia memahami satu cabang ilmu lah, ya, dia tahu. Tapi dia kan itu bukan sesuatu yang bisa ditunjukkan, bukan sesuatu yang konkret atau bisa kelihatan mata ya. Jadi kalau ada orang yang nggak percaya sama cabang ilmu itu ya, tapi bukan berarti ilmu itu nggak ada atau nggak benar. Ya. Nah, jadi kadang-kadang bisa saja. Ya. Terus juga ada satu cerita lagi, ya, Siri Jataka juga, tapi beda ceritanya ya. Waktu itu, waktu yang cerita Anathapindika ini ya diceritakan ke Buddha. Nah waktu itu Buddha juga bilang bahwa nggak cuma sekarang aja Siri itu bisa berpindah. Zaman dulu juga ada ceritanya Siri itu berpindah ya. Jadi waktu itu ada seorang tukang kayu ya, dia itu lagi masuk hutan, terus kerja saking asiknya, lupa waktu. Pas pulang ya, dia kan kalau tukang kayu berarti dia ngumpulin kayu-kayu bakar gitu, kayu-kayu ya untuk dijadiin kerajinan. Nah, untuk dijual gitu. Dia ambilnya di mana? Kalau zaman dulu di hutan, ya dia masuk hutan cari kayu. Terus pas mau pulang ke kota ya, tutup pintu udah ya. Kalau zaman dulu tuh pintu kota itu kayak ada batas ya, batas desa, batas kota itu. Gerbangnya tutup kalau sudah malam. Ya. Nah dia tinggal di luar ya, nggak bisa masuk. Nah jadi waktu itu dia pikir oke, sudah nggak bisa masuk. Ya udah dia lihat di sekitar sana. Kalau zaman dulu itu ternyata ada ini di luar kota atau di luar desa itu ya, ada kayak area persembahan untuk dewa, dewa pohon gitu ya. Nah ini kalau kalian Bante pernah lihat di desa-desa Myanmar gitu ya. Nah memang biasanya dekat pintu gerbang desa itu atau pintu masuk desa itu nanti ada area yang diperuntukkan untuk pemujaan gitu. Biasanya ada pohon besar atau mereka tanam pohon besar gitu di situ. Nah itu kadang-kadang ngadain festival juga di situ. Nah jadi itu dari zaman dulu ternyata begitu. Ya. Nah di zaman itu juga ya di luar pintu gerbang itu memang ada kayak tempat pelataran gitu ya yang disediakan untuk pemujaan. Nah waktu itu dia rencana istirahat di bawah situ, ya di bawah pohon itu. Nah tempat ini juga dijadikan orang-orang tempat orang fangsen. Jadi misalnya kalau zaman dulu sih ayam yang dilepas. Jadi ayam itu kalau di fangsen di sana atau dilepas di sana ya, itu sudah nggak boleh tangkap lagi. Nah, mereka ada kesepakatan gitu. Jadi kayak suaka ayam di tempat itu ya. Nah, kalau kita pernah dengar di Sutta juga ada suaka tupai ya, suaka apa gitu. Nah, ini suaka ayam katanya. Nah, waktu itu dia kan istirahat di bawah pohon. Ayam-ayam itu ya dilepas di sana juga ya. Jadi naik-naik ke pohon, ada yang di bawah pohon. Jadi waktu dia mau istirahat itu, dia dengar percakapan ayam. Nah, dia berarti bisa bahasa ayam ya. Jadi ayam yang bawah itu kena kotoran dari ayam yang di atas waktu buang kotoran ya. Jadi dia marah ya, kena kotoran dari atas itu. Dia bilang, kamu nggak tahu siapa saya, dia bilang gitu ya. Saya itu ya, kalau orang makan daging saya, dia bilang ya, itu seharian itu bisa, sehari itu juga ya, dapat 1000 keping uang ya. Dia bilang. Nah, jadi saya ini bukan ayam sembarangan, dia bilang gitu ya, jangan menghina. Terus ayam yang di atas, alah dia bilang, cuma segitu aja sombong katanya. Coba daging saya ini katanya ya. Kalau daging saya yang bagian dalam, jadi daging bagian dalam itu maksudnya organ-organnya ayam itu. Dia bilang, kalau orang makan organ-organ saya, dia bilang ya, dia jadi raja.
Terus kalau orang makan daging saya ya, kalau cewek dia jadi ratu, kalau cowok dia jadi jenderal. Ya. Nah, tapi kalau makan daging yang dekat tulang ya, yang pembungkus tulang itu, dia bilang kalau orang biasa ya, itu akan jadi misalnya kayak bendahara ya di sana. Ya. Kalau dia itu seorang pertapa, ya, dia akan jadi penasehat raja, katanya ya. Gurunya kerajaan, katanya, guru kerajaan. Nah, terus dia bilang, jadi kamu itu nggak ada apa-apanya, dia bilang gitu. Kedengeran sama si tukang kayu ini kan, nah yang atas ini ayam bagus nih, tangkep ya, jadi ditangkep malah bawa pulang. Ya. Nah besoknya dia bawa pulang ke rumah, dia kasih tahu anak istrinya lo ya, suruh masak, udah mati lo ayam itu ya. Jadi kadang-kadang itu guru Bante bilang apa tau nggak? Kalau mau meditasi jangan kasih tahu kalian bisa apa. Nah ini bahkan apa? Kalau mau hidup jangan kasih tahu kamu bisa apa gitu ya. Nah jadi dikorbanin mati juga dia ya ayam itu. Nah terus pas pulang kan udah dimasak sama istri, ya, udah jadi lauk nih. Nah tapi kayak ada upacaranya juga ya. Jadi si tukang kayu ini dia bilang, oh kita mandi dulu baru makan, dia bilang gitu ya. Karena dia jelasin kan, nih kalau saya makan organnya, kamu makan dagingnya, nanti kamu jadi ratu, saya jadi raja. Ini ayam ciami ya gitu. Nah terus jadi dia mandi dulu, oke kita mandi dulu, ya pergi mandi dia ke sungai ya. Nah pas mandi itu ada ini angin ribut, angin besar ya. Jadi ayam itu kan taruh pinggir, mereka kan mandi kan di sungai. Jadi ayamnya juga hanyut sama nampan-nampan gitu. Ya hanyut, terus akhirnya ke bawah gitu, ke sungai bagian bawah gitu. Nah, karena ada angin ribut, mereka juga takut lari tunggang langgang ya. Ayam pun juga hilang, udah. Ya. Nah, jatuh kemana si ayam? Jatuhlah, ternyata di bawah itu ya. Di bawah sungai itu ada ini tukang apa ya, jaga penjinak gajah ya, penjinak gajah. Nah jadi dia lagi mandiin gajah ya, dia juga lagi mandi gitu ya. Nah terus dia bilang, wah ini ada nampan, apa nih isinya? Nah dilihat, wah lauk ayam, katanya. Siapa yang siapa yang nggak mau ya nggak ketemu lauk ayam sudah dimasak begitu kan? Nah dia bawa pulang ya enggak. Nah pas bawa pulang itu si pelatih atau penjinak gajah ini ya, penjaga gajah, dia tuh ada guru ya, seorang guru spiritual. Nah guru spiritualnya itu pun juga dia sakti ya, jadi dia lihat ini murid saya atau dayaka saya ya. Dayaka saya dia dapat ayam, terus dia juga bisa ngecek nih, oh ayam ini nih ayam super, dia bilang. Ini kalau dimakan bisa gini gitu. Akhirnya dia datang ke ini penjina ini ya, ke rumahnya. Dia kasih tahu ya, ini kamu ya Dayaka, kamu makan organ dalam. Nah istri ya makannya daging, saya makan yang deket tulang gitu ya. Nanti 3 hari lagi kamu jadi raja, dia bilang gitu. Wah, dia bilang, udah makan ya? Beneran 3 hari lagi ada kayak perang gitu. Ya, raja tuh sampai dikejar-kejar gitu ya. Nah, karena raja dikejar-kejar itu dia kayak udah kewalahan. Lari. Akhirnya dia ketemu sama penjinak gajah ini di pinggir jalan. Akhirnya dia bilang, oke, kamu nyamar jadi saya. Jadi baju-bajunya itu kasih dia supaya nyamar, jadi kamu yang dikejar gitu, saya selamat. Nah itu, dah kamu nyamar jadi saya, lari sana. Terus dia ikutin aja, lari. Ternyata dia menang perang. Wah, terus karena dia menang perang, dia jadi raja. Ya, hari ketiga dia jadi raja. Nah raja itu udah jadi rakyat biasa jadi. Nah itu ceritanya. Jadi si ayam ini loh. Ya, ayam ini dia mengandung siri. Karena dia ada siri itu makanya
daging, organ dia itu luar biasa, ya, nggak biasa. Nah, akhirnya, tapi ya kalau kita juga lihat hikmah dari cerita ini apa? Ya? Nah, ada orang mengejar-ngejar siri, tapi kalau memang bukan kamannya, lewat juga ya, belum ada hokinya, nggak dapat. Nyampe ke tangan orang yang bahkan nggak perlu kejar-kejar, datang sendiri hoki, ya nggak. Nah, zaman sekarang orang juga bilang ya, hoki jangan dikejar, nggak lari kemana. Nah, tapi ujung-ujungnya apa? Kama, ya, kama kita yang bikin hoki pun bisa datang. Ya. Nah, terus para kalimat yang berikutnya apa? Jadi makanya berkah ya. Punya kebajikan di masa lampau itu juga berkah. Nah, di kehidupan yang sekarang juga kalau kita melakukan kebajikan ya itu berkah. Ya. Yang berikutnya adalah atta sama panidhi. Nah, atta di sini ya. Ada dua penjelasan atta. Kalau sering diterjemahinnya seperti apa? Terjemahannya? Berarti kurang tahu terjemahan yang biasanya ya. Cuma kita terjemahin aja, kita langsung terjemahin. Gak usah lihat terjemahan orang ya. Atati wucati citang katanya ya. Yang disebut sebagai atta di sini adalah cita katanya. Jadi pikiran. Nah, cita di sini bukan cuma kesadaran aja ya. Memang kadang gitu. Cita itu kayak cita nupasana. Kalau kita lihat cita nupasana memang bukan cuma kesadaran aja ya. Karena kesadaran nggak terpisahkan dengan yang lainnya. Nah, jadi cita nupasana ya bisa kita terjemah perhatian terhadap batin, bisa ya. Nah, karena bentuk-bentuk batin yang lain tidak terpisahkan dengan kesadaran. Nah, contohnya seperti di sini, cita di sini ya bukan cuma kesadaran aja, tapi juga batin. Ini mentalitas dia ya. Mentalitas itulah yang disebut sebagai atta. Atta sering disebut sebagai aku kan ya, aku, diri, ya, roh. Nah, tapi di sini di kata-kata jelaskan maksudnya adalah batin. Jadi batin itu sama dengan baik. Panidhi ditaruh. Jadi kemampuan kita untuk menaruh batin dengan baik itu adalah berkah. Nah, ada lagi ya penjelasan yang lain disebut sebagai sakalowa atta bhawo. Atta juga ya, yang disebut sebagai atta atau diri itu semua atta bhawo. Atta bhawo itu yaitu jasad dan mental, ya, jasmani dan batin. Nah, atta bhawo ya diri ya. Jadi ya ini tubuh dan batinnya termasuk juga ya. Keseluruhan ini disebut sebagai atta di sini. Jadi kemampuan kita untuk menaruh diri kita dengan baik itu adalah atta sama panidhi. Nah, maksudnya apa sih itu ya? Maksudnya kalau segala sesuatu yang kita lakukan ya dari ucapan, perbuatan itu mulai dari mana? Batin ya. Jadi benar nggak bahwa menaruh batin dengan baik itu ya sebetulnya menaruh diri ini dengan baik, udah otomatis ya enggak? Nah, kayak fisik ini juga sehat juga karena ya batin yang misalnya ada niat untuk jaga kesehatan, jaga makan, olahraga ya, jaga postur seimbang. Nah, itu jadi badan ini sehat. Nah, jadi benar juga kalau dibilang atta di sini adalah atau diri di sini adalah batin. Kalau batin itu sudah terjaga atau ditaruh dengan baik, semuanya untuk diri orang itu bisa jadi baik. Ya. Nah, jadi kalau kita bisa mengendalikan ucapan dan perbuatan pikiran, nah itu adalah berkah katanya. Ini berkah yang ke-6. Berkah yang ke-6 adalah perihal jika seseorang mampu membawa dirinya atau menaruh ya batinnya dengan baik, itu maka pikiran, ucapan dan perbuatannya jadi
berkah katanya gitu. Nah, ada kata menjelaskan yang tadinya nggak punya sadha, supaya punya sadha gimana? Nah, itu juga atas sama panidi, menaruh batinnya dengan baik. Terus yang tadinya nggak punya sila, ya. Nah, gimana punya sila? Nah, usaha itu juga adalah atas sama panidi, itu berkah ya. Yang tadinya pelit, ya, gimana supaya dermawan. Nah, jadi intinya mengembangkan semua kualitas yang kita belum punya, dan juga kualitas yang buruk yang mau keluar kita harus kendali. Nah, jangan diikuti. Ya. Nah, itu namanya bisa menaruh ya batin dengan baik. Nah, siapapun yang bisa melakukan itu akan dapat berkah katanya. Ya. Dan dijelaskan bahwa ini tuh yang paling penting gitu. Di antara berkah itu ini penting banget ya. Kenapa? Kalau kita bisa menjaga ucapan, perbuatan, dan pikiran ya, nah semua itu nanti dapat. Semuanya dapat artinya ya kita akan berasosiasi dengan orang yang bijaksana. Kita pasti otomatis menjauhi orang-orang yang banyak kotoran batin. Ya. Nah, kita pasti juga nanti berbuat kebajikan, ya. Terlahir di tempat yang cocok dan lain sebagainya. Nanti punya keterampilan, banyak ilmu, banyak pengetahuan dan lain sebagainya. Pasti akan support orang tua, ibu dan anak, ya, keluarga. Semuanya berasal dari pikiran ini. Kalau bisa ditaruh dengan baik, ya, ini sungguh-sungguh berkah. Itu sebabnya juga Buddha bilang bahwa saya tidak melihat segala sesuatu di dunia ini yang lebih bermanfaat daripada pikiran yang terlatih. Nah, sebaliknya Buddha bilang saya tidak melihat di dunia ini satu apapun yang lebih merusak ya, daripada pikiran yang tidak terlatih. Makanya pikiran yang terlatih atau pikiran untuk melatih pikiran itu jadi penting dan harusnya jadi prioritas kita. Apalagi kita sebagai yoga wacara, ya, orang yang mengusahakan pengembangan batin. Nah, hari ini sampai di sini dulu. Kita akan tutup dengan pelimpahan jasa. Etawata ca amhehi sambhatang punya sampadam sabe dewa anumodantu sabe bhuta anumodantu sabe satta anumodantu sabba sampatti siddhya idam me nyati nam hotu sukhita hontu nyatayo idam me nyati nam hotu sukhita hontu nyatayo idam me nyati nam hotu sukhita hontu nyatayo idam me punyam asawakaya waham hotu idam me punyam nibbana sapacayo hotu mama punya bhagam sabbasatanam bhajemi te sabbe me samam punya bhagam labhantu sadhu 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 sukhi hotu nibbana sapacayo hotu.